Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar bersama-sama. Ketika kita sudah membahas sebenarnya tentang syariat Islam, apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah di dalam ajaran agama Islam itu sendiri, maka sebenarnya kita juga tidak boleh memahami bahwa hanya syariat Allah itu saja yang ada dan diperintahkan. Gitu ya, maksudnya di dalam hidup itu ternyata ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ya. Kalau akidah itu memang hubungannya terkait tentang akidah kita, kepercayaan kita, hubungannya terkait tentang bagaimana kita memahami sifat-sifatnya Allah, meyakini malaikat-malaikatnya Allah. Kalau syariat, ya rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, beserta cabang-cabangnya yang lain. Nah, yang ketiga ini adalah akhlak atau perilaku. Sering diindikasikan dengan sebuah tasawuf, ilmu-ilmu yang mempelajari terkait tentang bagaimana cara kita berakhlak. Baik akhlak kita kepada Allah, baik akhlak kita kepada para nabi, baik akhlak kita kepada kitabnya Allah, baik akhlak kita kepada malaikatnya Allah, baik akhlak kita kepada para manusia atau sesama, baik akhlak kita kepada hewan, baik akhlak kita kepada tumbuhan, dan seluruh makhluknya Allah yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita memahami akhlak atau yang kita sebut sebagai tasawuf itu, maka sebenarnya memiliki dimensi bagaimana kita bisa bersikap kepada siapapun dengan dan dimensi apapun. Dan orang itu ketika membahas tentang tasawuf sebenarnya itu kan dikonotasikan bahwa hubungan kita kepada Allah bagaimana cara dekat. Sebenarnya enggak. Bagaimana sebenarnya mengubah perilaku kita ini supaya apa yang kita lakukan itu bisa kita jadikan sebagai salah satu hal di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka ulama itu kan mengatakan bahwa as-sufi, orang yang bertasawuf itu adalah man sofa minal gadar wamtala'a minal ibar wastaghna 'anil bashar, ya kan? Nah, orang-orang yang memang bersih dari dosa, orang-orang yang memang benar-benar tidak mau melakukan perbuatan maksiat, orang-orang yang selalu bergelimpangan atau berselimut dengan kebaikan, orang-orang yang memang benar-benar suci dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya orang-orang yang bertasawuf ini adalah orang-orang yang menuju ke jalannya Allah sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, memang ada ajaran tasawuf itu datang dari agama kita, dari Islam. Begini sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita. Ya. Saya punya cerita. Apa ceritanya? Suatu ketika ada sahabat, ya, sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat itu sukanya tidur terus, dan tidurnya itu bertempat di Masjid Nabawi, bertempat di Yathrib, di Masjid Madinah. Kan Rasul ketika pertama kali datang itu kan datangnya pertama kali hijrah ke Madinah itu kan yang dibangun masjid. Jadi Rasul pertama kali hijrah ke Madinah yang dibangun itu adalah masjid. Walaupun sebelumnya Rasul sudah pernah membangun Masjid Kuba. Nah,
sahabat Nabi itu yang tinggal di masjid itu sukanya tidur. Kalau Nabi datang itu langsung bangun. Ada Nabi Muhammad. Siap Nabi, apa yang kau perintahkan saya lakukan? Alah, kamu tuh sukanya tidur kok. Sok semangat katanya begitu. Kata Nabi. Jangan lupa sholat lo ya. Kerjamu tidur terus. Siap Nabi, saya 86 saya akan melakukan. Wah, enggak-enggaknya dia tuh kalau ada Nabi Muhammad tuh siap gitu ya. Nah, setelah Nabi ditinggal, setelah Nabi pergi, setelah Nabi miyos, setelah Nabi keluar dari masjid, tidur lagi. Ya kan? Pokoknya kerjanya itu tidur terus, diparahin lagi sama Nabi. Didatengin lagi, saya bilang, kamu lu kok tidur lagi katanya. Baru aja tak tinggal semenit, kok tidur lagi katanya. Ya Allah Nabi, mohon maaf saya ngantuk sekali katanya. Terus tiba-tiba dia nyeletuk. Nyeletuknya apa? Nyeletuknya gini. Nabi, saya ini orangnya walaupun tiduran kayak gini, sukanya tidur kayak gini. Apakah saya itu orang yang termasuk engkau cintai Nabi itu? Dia tanya begitu. Kemudian akhirnya Nabi menjawab, iya, kamu tuh orang yang tak cintai, tak senengi. Dia seneng kan. Kamu tuh orang yang tak cintai, tak senengi. Langsung dia seneng. Alhamdulillah Nabi, saya senang. Walaupun saya tiduran kayak gini, tapi saya masih engkau cintai. Saya senang gitu. Akhirnya Nabi kan dawuh kan ngendika setelah itu, wis to pokoknya kamu tuh jangan. Pokoknya orang yang saya cintai, orang yang cinta denganku, maka fakana ma'i fil jannah. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Dia tambah senang. Saya juga cinta sama Nabi. Pokoknya saya itu cinta banget sama Nabi. Pokoknya saya itu itibak sama engkau Nabi. Pokoknya saya itu cinta banget sama engkau. Ya sudah ya, engkau ya tak cintai. Kamu tuh udah cinta sama saya. Masa saya enggak? Senang itu. Jingkrak. Terima kasih Nabi, terima kasih itu. Akhirnya Abu Bakar tuh denger. Terus datang. Nabi. Ini tadi dia itu sukanya tidur di masjid. Gitu aja engkau cintai. Pokoknya dia cinta sama engkau, akhirnya dia engkau cintai. Orang yang engkau cintai itu masuk surga. Padahal dia itu tiduran, senengannya itu. Tidur terus. Lah saya ini loh, jiwa raga saya pasrahkan kepada engkau. Saya nggak pernah tiduran Nabi. Bahkan anak saya kasihkan kepada engkau. Ya katanya kan. Semuanya saya kasihkan kepada engkau. Berarti saya ini juga termasuk orang yang saya itu cinta banget juga sama engkau Nabi. Berarti saya ini juga masuk surga. Kemudian Nabi jawab gini, ya jelas Abu Bakar. Ya jelas kamu masuk surga no. Kamu itu orang yang paling tak cintai kok. Wah, akhirnya apa? Abu Bakar tuh seneng jingkrak. Dia muter-muter. Saking muter-muternya itu jubahnya itu terbang. Wah, jubahnya itu sampai terbang gitu. Muter-muter Abu Bakar saking senangnya, dia bilang kalau saya itu dicintai Nabi, saya masuk surga itu sampai jingkrak sampai senang itu. Surganya sampai muter-muter itu. Akhirnya sama Jalaluddin Ar-Rumi diberikan atau ditiru itu caranya Abu Bakar biar cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya kan, jingkrak muter-muter kayak gitu. Akhirnya apa? Sama Jalaluddin Ar-Rumi diberikan torikoh namanya torikoh Maulawiyah, torikoh tasawuf yang namanya torikoh Maulawiyah, sampai Indonesia namanya adalah tari sufi. Itu adalah kisah di mana Abu Bakar senang mendengar bahwa dia itu dicintai sama Rasulullah dan dia masuk surga. Akhirnya kemudian dia muter-muter, jubahnya terbang sampai Indonesia. Akhirnya diberikan nama tari sufi, ikut torikohnya atau tasawufnya Jalaluddin Ar-Rumi, namanya torikoh Maulawiyah. Itu loh. Jadi ternyata kalau kita cari ajaran tasawuf itu ada dari Islam, ada. Semuanya itu bersumber dari kitabnya Allah, bersumber dari sunnah-sunnahnya Rasul, ataupun semua dari athar para sahabat, para sahabat, ada juga dari para tabi'in. Ya, jadi kenapa kok kemudian di Indonesia itu ajaran tasawufnya itu semuanya berbeda-beda?
seperti tasawufnya Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi, kemudian tasawufnya Harun Ar-Rasyid, mohon maaf, Harun Ar-Rasyid, tasawufnya Hasan Al-Basri, kemudian Robi'ah Al-Adawiyah, kemudian tasawufnya Al-Hallaj dan lain sebagainya. Mereka semua pengen deketin dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya ini sumbernya ada, tetapi mungkin biar mudah, maka sama ulama-ulama itu dibuat rumus tersendiri untuk kita lakukan supaya bagaimana cara dekat kita sama Allah itu mudah, nggak sulit-sulit gitu loh. Nyampe Indonesia oleh Wali Songo itu dibuat wayangan. Wayangan itu juga ajaran. Wayangan itu juga menceritakan hal-hal baik. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sebenarnya budaya yang ada di setiap daerah itu sebenarnya membawa kita juga sebagai pendekatan di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kaget kalau ada ajaran-ajaran yang memang itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita, ajaran agama Islam. Terima kasih. Semoga kita semua selalu bisa menjalani hidup atau menuju kehidupan yang mudah di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisya, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.